Kakak, beraninya kau? Tak takut Tan Taisuan tahu anak itu bukan miliknya. Dia bisa bunuh kita. Kini dia ketua aliansi abadi. Sibuk urus immortal, mana sempat peduli kita. Cepat tunjukkan. Duhai sayang, dasar Tan Taisuan sok jagoan immortal, tapi tak tahu anak bukan miliknya. Aduh, kau tak tahu betapa jijiknya aku lihat wajahnya. Kapan kita bisa berterus terang? Sabar dulu. Nanti Tan Taisuan serahkan ilmu pada Si Hai. Si Hai ambil alih sekte cahaya misterius, ketua aliansi abadi. Saat tiba waktunya, kita usir dia dari pintu ini. Lalu hidup bahagia bersama. Istri dan adik seperguruanku berani khianat di belakangku, bahkan rebut ilmu dan sekteku. Kalian layak mati. Syukurlah. Kak senior. Ah, cuy. Asian, jangan salah paham. Adik junior kan biasanya sibuk latihan atau urusan aliansi dewa, jadi bantu jaga anakku. Ya, Kak senior. Kau yang membesarkanku, sekarang punya anak. Memang berniat membantu menjaga. Guru terhormat. Jika kau tak suka, aku tak akan datang lagi. Baik. Ah, iya. Kak senior. Lain-lain. Miskin. Cuma mau simpan pedang. Hampir lukai Xiao Shi. Maaf. Tak apa, Kak senior. Adik seperguruanku rela urus anakku. Aku sangat senang. Sihir nanti serahkan padamu jaga. Baik. Tenang. Aku pasti lakukan. Iya, baiklah. Ada kabar si Putri? Tidak ada. Ini ujian. Berani kehilangkan Putri Tunggal. Tidak ditemukan, putus jalan darah, sekte musnah. Terus mencari. Kepala sekte. Ada kabar. Sedang dicari sekuat tenaga. Di mana Rusue? Nyonya pergi mencari dengan Yulo ke area lain. Tenang. Ini gara-gara Tan Taisuan memindahkan tempat meditasi ke rumah. Jadi susah ketemu kamu. Syukur kau cerdik. Manfaatkan ujian sekte. Sembunyikan Putri. Buat semua orang mencari. Baru bisa bertemu. Kau tak sadar. Puas sekali melihat si bodoh Tan Taisuan mengajari putri kami sepenuhnya. Waspadalah, jangan sampai ketahuan. Santai saja. Peta haluo ini bisa lacak pergerakan Tan Taisuan. Sekarang dia kebingungan mencari putrinya kemana-mana. Kita harus buru-buru. Namanya kok bisa hilang? Apa peta haluo sudah dicoret? Tidak mungkin. Peta haluo pusaka keluarga ini tak mungkin rusak. Apa dia sudah mengetahuinya? Tidak bisa. Aku harus cek. Adik junior buru-buru begitu, mau pergi kemana? Iya. Fata. Aswan, kenapa kau datang? Aswan, Si Heshel Shenri Ren usia 10, pasti saya datang langsung. kami juga cari sih. Ini buktinya. Adik junior tuh bawa keluar peta haluo warisan leluhurnya. Iya, benar. Saya bawa peta haluo khusus. Hanya untuk mencari si. Peta haluo Saljuris. Adik junior rela keluarkan harta ini untuk anakku. Usaha yang luar biasa. Hanya saja,
Sihir bilang kalian yang suruh dia tetap di belakang. Betul kan, Sihai? Lereng belakang Kayaki, percepat kultivasi. Tingkatkan kultivasi. Ini kan yang diajarkan kakak senior dulu. Benar-benar. Paman guru hanya menunjukkan caranya. Bukan untuk terus bersembunyi di gunung. Ayahmu sangat khawatir. Jangan diulang. Tapi kamu dan paman guru. Aku salah. Terlalu terburu-buru. Kemampuan Sihe tak bisa langsung meningkat. Gak apa-apa, karena adikmu sangat peduli pada Sihai. Nanti tinggal saja di sini untuk membimbing Sihai. Beneran paman mau ajari aku berkultivasi. Asyik, aku suka banget sama paman. Sihe tak mau kau kecapekan. Iya, Sihe sudah sayang padamu. Aku iri padamu, punya anak yang begitu baik. Putriku penurut. Aku sebagai ayah pasti senang. Tanggung jawab mengajar ku serah padamu. Takkan mengecewakan. Kaget aku. Tampaknya si bodoh ini sama sekali tak menyadari urusan kita. Kita tak perlu sembunyi lagi. Tak kusangka. Vi ini. Kebodohan yang keterlaluan. Bodohnya mengundang musuh sendiri. Tahu-tahu tak perlu ribet begini. Udang bahaya. Kenapa tidak minta nulis? Hari ini, mereka pilihan kalian. Makam pedang. Kelas atas, tengah, bawah. Hanya yang tunggul berhak dapat pedang premium. Jadi kebanggaan sekte. Itu sih. Pedang ini temanmu selamanya. Kuasai baik-baik. Iya, sih. Kalau dapat pedang terbaik, kini kau punya wibawa di antara murid-murid sekte. Pilih Sungai Barat. Gampang. Masa kelas bawah? Jelek gimana? Tetap bisa gebukin orang. Sebentar. Malas latihan. Hasilnya dapat pedang kelas rendah. Tidak layak jadi penerus. Pokoknya posisi ayah suatu hari nanti tetap milikku. Senjata pilihan bukan patokan. Aku dulu juga dapat pedang jelek. Bukankah saat ini kekuatanku hanya kalah dari ketua sekte? Bukan berarti dia lemah. Adik nih, putri dewa pedang terkuat dalam 1000 tahun. Tapi lihat kekuatannya sekarang. Sungguh mempermalukan ayahnya. Kakak ketua. Kakak ipar kasar tapi benar. Dengan bakat Sie, sulit baginya mewarisi posisimu di masa depan. Nanti kita jadi bahan tertawaan aliansi. Aku sudah siapkan jalan untuk Aku akan ajarkan pedang Zantian. Ayah benar akan ajarkan pedang Zantian? Atua, kau akan ajarkan si pedang Zantian. Posisi pemimpin memang diwariskan. Tak apa ajarkan sekarang. Tapi, aku sibuk urusan sekte. Tak sempat ajari dia sekarang. Yulang, kuajarkan pedang padamu, kau latih dia. Ajarkan ke Hati-hati, Kak. Ayah. Aku sudah kuasai pedang langit. Kapan ayah menyerahkan kepemimpinan padaku? Baik. Besok, kumpulkan semua aliran suci. Serahkan kepemimpinan Suan Kuang kepada. Fata, Sihe belum cukup mumpuni.
Sekte-sekte mungkin tak akan menerima ini. Tak apa. Besok, kekuatan seumur hidupku akan kuserahkan. Agar ia punya modal jadi yang teratas. Fata, pikirkan matang-matang. Kau akan jadi orang biasa tanpa kekuatan. Sihir satu-satunya putriku. Apa yang ia mau? Pasti kuberikan. Apalagi, aku lelah dengan urusan dewa. Ingin hidup santai lagi. Sihir, kau akan merawat ayahmu, kan? Tentu saja, Sin-ir anakmu satu-satunya. Aku pasti akan merawatmu. Adik, ke ruang latihan. Aku pulihkan tenaga untuk besok. Akan kuserahkan tenagamu niku ke si. Kau sedang apa? Dia di dalam. Dia akan berikan semua tenaganya ke Sihe. Dia sama sekali tidak menyadari hubungan kita saat tenaganya hilang. Saat itulah ku jejak dia ke dalam lumpur. Dasar jahat. Sekarang setiap langkahku membuat orang berpikir aku. Akhirnya membayangkan masa depan kalian. Karena besok akan menjadi awal penderitaan kalian. Untuk apa kita dipanggil? Apa yang berlaku? Mengapa pemimpin Tantai mengumpulkan semua sekte? Apakah bangsa iblis menyerang lagi? Pemimpin dulu sendiri mengalahkan mereka hingga 30 tahun takut. Mustahil ini penyebabnya. Cukup umur. Semua. Pertemuan aliansi ini, saya ada pengumuman penting. Saya putuskan kepemimpinan Suang Wang untuk putri saya, giliran Tantai. Duda, dia pemimpin aliansi berikutnya. Masih sekolah, kan? Maaf pemimpin, putri Anda masih muda. Jika dia jadi pemimpin pengganti, masih terlalu cepat. Putri Anda berbakat biasa. Kekuatannya hanya sepersekian Anda. Kecuali dia tunjukkan. Kekuatan setara pemimpin, kami tak terima. Kami tak terima. Dia. Semua boleh tenang. Saya sadar kemampuannya. Tak bisa memimpin aliansi. Maka, saya putuskan. Serahkan kekuatan saya pada putri saya agar dia jadi berikutnya. Pemimpin benar akan wariskan kekuatan pada putrinya. Kekuatan pemimpin tak tertandingi, jangan dilepaskan. Sihe kemari. Ayah berharap, pimpinlah Suan Chongsek. Pimpin mereka, raih gerbang dewa. Anak paham. Sudah selesai. Si, segera coba. Yang ini bagus. Ya, boleh. Berhasil. Memang berhasil. Aku punya ilmu sakti legendaris. Si, manfaatkanlah kekuatan ini demi gerbang dewa. Tak usah kakak urusi, aku akan bantu anakku. Kelola sekte ini dengan baik. Ni Yulang, kau suruh hantar Tan Kaishi pergi sejak bila dia jadi anak kau? Kalian belum tahu. Tan Taisi bukan anak Tan Taisuan, tapi Xuang Lusui. Dan aku anak kandung kamu. Fata,
Terima kasih sudah merawat putriku selama 20 tahun. Kembalikan dia padaku. Ni Yulo pemimpin aliansi dibesarkan sejak kecil, tapi berani. Kau selingkuh dengan istri pemimpin, Niulong. Tak kenal budi. Kau sungguh jahat, merayu kakak ipar. Bahkan, kau incar pemimpin. Niatnya keji. Bukan giliran kalian para tua untuk mengatur-atur. Putriku kini memiliki seluruh kekuatan Tan Tan Xuan. Siapa berani menentang? Cepat ke sini. Pilihanmu apa? Ayah De mewariskan ajarannya. Terkuat di dunia abadi. Aku tentu memilih dengan kedua orang tuaku. Ayah, serahkan lencana Suang Wang. Sebentar. Ketua, jangan! Kalian Suang Wang, hanya diam saja. Rebut tempat kami. Sesepi Ugou dan murid Suang Wang menghormati pemimpin baru. Hormat pemimpin baru? Brengsek! Dasar pengecut. Suang Wang zong urusanmu. Tapi, King Yun Zong tolak keras rencanamu. Adikku, Pemimpin-pemimpin sangat berani ya? Pola. Cepat hormat kepada para senior ini. Astaga, Maai. Handa cuy. Nampak tak? Ini putri hasil didikanmu. Sekarang dia yang terbaik, mestinya kau bangga. Jadi, untuk ini, rencanamu 20 tahun? Jadi, untuk semua ini, kalian merencanakan 20 tahun. Benar, aku muak dengan sikapmu yang sombong itu. Aku akan menginjakmu hingga jatuh ke lumpur, wahai jenius yang dulu tinggi di atas sana. Di hadapan semua orang, merebut jabatan dan ilmu aliranmu. Dan aku rebut istrimu serta putrimu yang kau didik sendiri. Tan Tan Xuan, nasib baikmu kini menjadi milik kami. Memalukan. Kalian telah rampas semua milik ketua liga, tak menyisakan tempat tinggal. Putriku kini pimpin aliran Xuan Guang. Ketua seluruh liga tentu layak tinggal di kediaman terbaik seliga. Dia kini cacat tanpa kekuatan. Bagaimana mungkin masih pantas? Tan Tan Sue, tahukah kau saat kau menutup diri untuk berkultivasi, aku menggoda istrimu di depan pintumu. Selanjutnya, aku akan terus mesra dengannya. Di ruang latihanmu, tamanku, semua bekas milikmu. Bertahan dengannya. Kakak seperguruanku, karena kita satu perguruan dulu, ku biarkan kau tinggal. Ku ingat, ada kandang babi di belakang. Mulai sekarang, tempat itu jadi milikmu balas budi karena kau telah membesarkan putriku. ini bukan balas budi. Kau menghina pemimpin aliansi. Benar. Kami memang menghina anjing terlantar ini. Pemimpin aliansi yang sah adalah putriku. Dari sekarang, tinggallah di kandang babimu dan makan pakan babi yang kami berikan. Saksikan kami berkuasa di dunia nyaman. Saksikan kami kembali memerangi kaum iblis. Saksikan putriku jadi legenda. Sudah cukup. Adik, tekadmu kuat sekali. Sebenarnya, Atta, ini pelajaran untukmu. Bersiaplah. Tan Tai Xuan, tenagamu sudah hilang? Masih mau menakutiku dengan pedang pusang? Benar, tunjukkan pedangmu, lalu apa? Sekarang, kehilangan tenagamu. Masih yakin bisa kalahkan putriku?
Jangan salah paham. Pedang ini, pedang suci rahasia Chang Hong dari pemimpin Suahua. Sebenarnya, setelah Sihi mewarisi posisi saya, wariskan. Meski dia tak mengakui saya sebagai ayah, tapi tetap memperlakukannya seperti anak sendiri. Pedang ini sebagai hadiah terakhir untuk kekasih. Semoga menguasai dewa dan iblis. Tantai Jin, apa hal sebenarnya kau maini? Rojue, aku tahu soal kalian berdua. Sudah lama aku ketahui. Tapi cintaku tetap sama. Tak pernah pudar. Benar atau bohong? Buktikan sendiri. Pergi sana, cepat. Itu kakak Chen Hong, senjata purba. Kuasa langsung. Mengadah. Tidak menyangka Tan Suan. Bodohnya luar biasa. Untuk wanita pengkhianat. Sampai sanggup kehilangan semua, malahan pedang Chang Hong pun hilang. Mungkin terlalu terganggu sampai jadi gila. Ya, betul. Dia masih ketawa sampai sekarang. Ternyata orang seperti ini memang tak pantas kami jadikan panutan. Asyik cakap pelajar. Tak kusangka kau ternyata bisa sejauh ini. Sangat setia. Ha? Benar-benar panutan bagi kami. Dapat ilmu. Makanya, orang yang sebodoh dia, mana pantas jadi ayahku? Gaya renang apa? Kuasai semua dewa. Hari ini ku memutuskan. Ikuti hati ayah kandungku. Tukar nama tuh. Kau pun hargai. Ku nunjukkan padamu. Begini cara aku pimpin sekte abadi. Tata Sue, jujur saja. 20 tahun ini aku tak pernah mencintaimu. Harus melihat wajahmu setiap hari. Sudah membuatku mual. Mulai sekarang, mengubur dirilah di kandang babi kami. Rasakan hinanya. 3 hari lagi, semua. Kuil Suang Wang akan menggelar upacara peringatan megah untuk putriku. Kami nantikan kedatangan pemimpin sekte. Tapi ketika tiba saatnya, tak akan ada lagi orang yang tak diundang. Pasti. Pasti. Ayo kembali ke rumah. Tantai Suan, kau biarkan mereka merampas segalamu. Lihatlah sikap sok menang mereka. Kami tak terima. Masih ada rencana cadangan. Kami siap membantumu. Terima kasih atas niat baik. Tak perlu. Tanda bintang ha? Ini ruang latihannya yang terlarang selama 20 tahun. Ku ingin kita berdua di sini sejak dulu. Akhirnya milik kita. Tidak terasa semuanya terlalu mulus. Alat ritualnya di sekte selama 20 tahun. Jangan-jangan ada rencana cadangan. Kediamannya, pedang sekte, bahkan seluruh tenaganya hilang. Ada rencana cadangan. Dia tidak berbahaya. Hah? Dia legenda terkuat sekte abadi. Harus memastikan, tetap harus pastikan. Tidak nyana dewa pedang kita malah hidup bersama babi. Rodua sudah merasa aman sekarang. Dia benar-benar tidak berguna lagi. Tantai Suan, inilah akhirmu. Kami sekarang tinggal di istanamu. Kami dipuja aliansi dewa, sementara kau hidup dengan babi. Mereka masih akan disembelih, tapi kau hanya menunggu mati di tempat busuk ini tanpa dikuburkan. Aduh. Ini makanan ternak. Lebih jelek dari pakan babi. Karena kau merawatku 20 tahun. Aku akan membantumu.
Ini baru bergizi. Jangan mati terlalu cepat. Kalau tidak, kau tak akan lihat suang wangsekmu. Jadikan jaya. Tan Sui, kamu sudah sampah. Jangan sok berani. Lalu kenapa mundur? Tantan Sue, aku salah menilaimu. Sekarang kamu lebih hina dari binatang. Kandang babi pun terlalu baik bagimu. Jamban itu lebih cocok untukmu. Mau kemana? Katamu aku harus tinggal di Jamben. Berangkat sekarang. Kau benar-benar sampah. Hidupmu sangat murah. Besok, upacara serah terima putriku digelar. Dan kau, sisa hidupmu akan dihabiskan di Jamban. Membusuk seperti tai busuk. Bisa tertawa saja. Apa kau benar-benar gila? Aku takkan merasa kasihan padamu. Kau bahkan lebih hina dari tikus mati di selokan. Nikmati sisa hidupmu di sini. Kami pergi. Betul. Aku tertawa hari bahagiamu kini menjelang. Selamat datang di upacara suksesi putri saya. Beri hormat kepada ketua baru kami, penguasa api. Baik, terima kasih atas ucapan selamat. Takkan kulalaikan, wahai semuanya, mulai hari ini aku tepati janjiku. Aku cabar ras iblis. Akan kupimpin aliansi menghancurkan ras iblis dan berkuasa. Terima kasih. Hanya begini ingin berkuasa. Masih kurang. Tan Suantai. Dia sudah tak berguna, tak mungkin ada di sini. Hari ini putriku dilantik sebagai pemimpin aliansi para dewa. Semua yang hadir adalah pemimpin sekte terkemuka. Orang sepertimu yang sama sekali tak punya ilmu bela diri, berani datang ke tempat ini. Benar. Kau hanya pantas di Jamban. Berani mencemari kuil cahaya mistis. Murid-murid kuil cahaya mistis, segera usir orang ini dari tanah suci ini. Jangan buru-buru. Aku datang mencabar. Ini tubuh tempur aliansi abadi. Pemilik tubuh tempur ini berhak menantang ketua aliansi. Kukira kau punya siasat. Ini cuma tubuh tempur aliansi. Aku langsung tak pernah dengar. Cepat usir orang gila ini keluar. Perkataannya benar. Banyak tak tahu Antai Suan dulu. Antai Suan tiada tandingan dalam aliansi, maka 20 tahun tak ada surat tantangan. Memang benar, malah. Surat keluar, lawan wajib terima. Jika tidak, berarti kalah. Dan turun jabatan. Tan Shui, aku telah lama menanti langkah seterusnya darimu, tetapi kau sangat mengecewakan. Biarpun surat cabaran ini asli atau palsu, kau tak punya kemampuan mau menantang. Bukan aku yang bertarung. Siapa mau maju? Kau jadi bedeh, pemimpin kami yang terkuat. Siapa berani tantang dia? Tan Kai Suan, jangan buang tenaga melawan kekuatanku. Kaulah yang beri aku. Kau tahu betul kekuatannya. Raja Iblis pun dulu gentar. Kau pikir mereka berani mati? Nih, jangan sok jago. Kekuatan ini aslinya milikku. Aku tahu titik lemahnya. Jangan menggertak. Mustahil kau bertahan 20 tahun kalau ada cacat. Biarkan dia terima tantangan. Aku siap, tapi lihat sampah-sampah ini berani. Atau ada di antara kalian yang percaya omong kosong si gila ini? Siapa berani? Tidak lihat. Tak ada lawan. Aku ingatkan. Pulanglah ke jambanmu. Hidup pengecut. Siapa? Aku tantang Nisi. Mohon hentikan seruanmu, tuanku. Siapa yang mau mati untuk sampah seperti kamu? Siapa? Aku tantang Nisi. Kau kena sawan gila sekarang. Pengawai,
Buang orang ini! Siap! Tunggu. Kie. Murid Suang Wang, Tatsuan, anak angkat Wang Shu. Cabari ketua aliansi. Bayo. Anak angkat Han Tan Suan, Tadang pemimpin aliansi. Akulah. Paman Wan, balas budi harus lihat situasi kau murid termuda. Berani menantangku. Dan Taikuan menyelamatkanmu 20 tahun lalu. Anak angkat berlagak jadi anak kandung. Beraninya kau belah penyelamatmu. Tentu saja. Aku berutang budi pada ayah angkatku. Akan kubalas jasanya. Tak sepertimu, Nisi. Tak setia, tak berbakti, kejam. Orang hina sepertimu tak layak jadi pemimpin aliansi. Anjing ingkar budi. Kau berani tantang aku, akan kuperlihatkan. Jurang antara kita. Nona, hendaknya kau tahu diri. Kini Nisi sudah mewarisi kekuatan penuh Tan Taisuan dengan kemampuanmu yang lemah. Kau bisa tewas dalam satu serangan. Santai saja. Aku tak biarkan dia mati. Dia mau membalas budi. Nanti kuputus meridiannya. Jadikan dia seperti lumpur. Bersama gurunya di jamban terkutuk para dewa. Lunasi balas budi konyolnya. Siapa menang? Belum pasti. Makan. Gadis kecil sombong tak tahu batas. Kihe sekarang punya ilmu rahasia Tan Taisuan. Di hadapannya, tak lebih dari semut kecil. Kau pola. Ajar si gadis liar. Siap. Main bagus ya. Ini. Baik. Belum mulai, sudah menyerang diam-diam. Tidak layak jadi pemimpin. Putriku pemimpin aliansi para dewa. Hadapi orang kurang ajar, wajib diajari. Bukan serangan diam-diam. Tidak apa. Pemimpin, ajar saya. Inilah kuasa pemimpin. Dasar anak haram. Ragukanku. Tan Taisuan sudah siap. Pasti dia bimbing Paman Wang diam-diam. Jarang berinteraksi. Pasti kalah dalam jurus. Langsung pakai pedang penghancur langit. Nampak? Ini pedang penghancur langit dari Suang Wang. Kuhancurkan dengan pedang Suang Wang. Sudah kumerdekakan kau. Pewaris tunggal. Belum tentu. Bagaimana dia bisa jurus ini? Kak, minggir! Sini! Kau baik saja. Kau juga bisa pedang langit. Sudah pasti. Dia yang mengajar. Terima kasih. Hanan Sui, berani sekali kamu. Pedang warisan Suang Wangzong. Kau ajarkan sembarangan. Jangan bilang begitu. Dulu, Nisi pun belum jadi ketua Suang Wang. Tiap hari ketemu siapa? Dari mana dia belajar? Kamu. Itu omonganmu sendiri. Si He pasti akan jadi penerusmu. Jadi kau ajarin dia ilmu pedang. Ini juga sesuai aturan perguruan. Baik. Aku juga memilih Wang Su calon suamiku. Aku ajari dia pedang duluan. Masih ada masalah lagi. Dan Tai Shui, tak kusangka kau berbuat curang diam-diam. Memalukan. Kalau bukan karena kalian bersenang-senang diam-diam, mana sempat aku mengajarinya? Soal kurang ajar. Dibanding kalian, aku kalah jauh. Kau bilang, bukan. Nisye, kau kalah
lepas jabatan ketua. Menang kebetulan. Sungguh kau kira bisa rampas jabatan juara utama anakku? Tanya dia. Siapa berani akui? Kenapa kau selalu begini? Sihir kami. Kekuatan Tan Tai Suan tak tertandingi, meski tekniknya lemah. Hormat. Tapi dengan kekuatan absolut. Coba lihat siapa yang berani cakap tak? Katamu. Tante Tan, jangan harap kami serahkan kepemimpinan hanya karena ini. Ini terlalu konyol. Tentu tidak. Hadiah besarku belum diberikan. Hanan Sui, jangan main sombong. Kau sekarang ni langsung tak berguna. Mau menang hanya andalkan muridmu yang payah. Mustahil. Nak bagi kau peluang. Hidup hina di jamban saja. Kalau kau memang ingin mati, jangan salahkan kami. Nah, pakai tenaga dalam dari ayahmu ini, habisi mereka. Tan Tai Suan, kau yang cari mati. Memang tenagaku hebat, tapi tubuhmu tak akan kuat. Kau hancur sendiri. Masih berkoar. Popol, habisi mereka. Tunggu apa lagi? Cepat bunuh mereka, jadi ketua aliansi immortal. Mu, ini aku. Sinhe. Atau apa? Ayah aku. Sakit sekali. Badanku. Tiap tulang. Terasa seperti terbakar. Setiap bulan hanya ini. Nisi macam mana boleh tiba-tiba dapat luka dalam? Dengan ilmu yang dimilikinya. Mustahil. Ku bilang dulu, kau begini, membawa malapetaka. Saulah. Kau yang berbuat. Apa kau lakukan pada putriku? Sebentar lagi, kalian hutang. Segera hidupkan dia. Paman Wang masih kecil dulu. Tubuhnya hampir roboh. Kujaga dengan tenaga dalam. Energi dalamku kacau. Salah alir tenaga. Cedera permanen yang makin parah tiap tahun. Tahun ini terus meningkat. Jika tidak, 20 tahun kalian hianat. Anda diam-diam menggendongku. Kenapa aku tak bereaksi? Luka dalammu sangat parah. Tak heranlah kau bertapa selama lebih 2 dekad. Rupa-rupanya luka dalammu sedemikian parah. Andai aku tahu. Seharusnya aku bunuh kau 20 tahun lalu. Takkan kau sakiti putriku. Aku lupa beritahu. Saat transfer tenaga ke sihir dulu, luka dalamku turut terhantar. Bila luka ini mula merebak, dia pakai tenaga dalam. Luka akan semakin parah. Jika ingin selamat, jadilah orang tak berguna selamanya. Kalau mau hidup, jadilah sampah seumur hidup. Apa? Sampah? Tidak. Aku tak mau jadi sampah. Selamatkan aku. Tantan Sui, kau sekarang juga sampah. Sembuhkan anakku, atau kau takkan bisa pergi dari sini hari ini. Berni, aku tak pernah berniat tinggal inilah yang kutunggu selama ini. Selama 20 tahun aku menderita efek balik ilmu dalam. Semua ini demi melihat skema rumit mereka runtuh sepenuhnya. Menurut aturan aliansi, salah lepas jabatan, pemenang jadi ketua. Tidak sangka hanya dalam 3 hari, ketua aliansi barat ganti 2 orang. Sudah kuduga, Tan Suan. Tidak mungkin aku tinggal diam melihat miliknya dirampas. Ternyata semua sudah direncanakan. Sihir, ni sihir kini jadi orang tak berguna. Balasan pantas bagi si pengkhianat. Semua setuju. Tidak, tidak, tidak. Tunggu. Para hadirin, pahami ini dengan baik. Wang Shu cuma gadis liar tak jelas asalnya. Mau, kalian angkat orang tak dikenal jadi pemimpin aliansi. Justru menurutku, Wang Shu cuma anak yatim pungut Tan Tai Kuan 20 tahun silam.
aliansi suci nan agung ini mau dipimpin orang tak jelas asalnya. Atau hubungan gelap kalian berdua? Apa hubungan yang tak terkatakan? Kamu! Dia bukan gadis liar tanpa asal-usul. Cintaku sejati. Orang tercinta. Dengar, masih berlagak pria terhormat. Orang macam dia, tua kejar muda. Berani mengaku punya kekasih gelap di depan umum, memalukan. Kelakuan hina tak layak jadi aliansi dewa. Ngawur melulu ya? Sudah komplit. Mereka takut ketahuan kataku, gadis liar ini tiba-tiba bisa pedang pembelah langit. Pasti ada trik lain. Masih ada trik kotor lain. Jangan fitnah dia. Biarkan dia. Dia tak bisa jawabku. Terbukti aku benar. Kau selalu bilang, aku satu-satunya istri. Tapi kau selingkuh dengan wanita cantik. Dengan muka apa kau berani duduki kursi ketua aliansi Dewata? Kalian yang berzina, berani tuduh orang lain. Aku dan Yulong saling cinta. Mengejar cinta sejati, salahkah? Tan Sue selalu mengaku cinta hanya padaku, tapi diam-diam berselingkuh denganmu. Dasar rendahan. Kalau sampai orang begini jadi ketua aliansi, bagaimana mungkin para pemimpin sekte tidak malu? Benar katamu. Dia gunakan cara keji dan kejam untuk membunuh putriku. Orang sebejat ini harus dihukum berat. Itu tidak benar. Ayah ibuku tidak pernah berbohong. Kalian berdua pasangan gelap bersekongkol menjebakku. Jangan biarkan dia lolos. Pandai sekali mengarang cerita. Sampai-sampai aku nyaris percaya. Tan Sue, jangan menyangkal. Pasti ada hubungan terlarang. Dia belajar jurus pedang Zantian darimu. Tantai Jin, jelaskan hubungan Anda. Jika benar seperti kata Nyonya Shuang, sayangnya, aliansi kami takkan terima selingkuhan jadi pemimpin. Kalian desak terus. Takkan ku sembunyikan. Sebenarnya, Wang Shu anak kandungku. Paman Wang ternyata adalah putri Tan Suan. Pantasan Tantai Xuan menyerahkan ilmu pedang membelah langit kepada Wang Shu. Ternyata dia putrinya. Tan Sue, kau pandai mengarang. Hampir jadi sasaran kemarahan semua orang. Langsung berubah ucapan. Jangan anggap kami bodoh. Paman Wang, kau putriku. Ilmu lacak jiwa abadi. Langsung ketahuan. Berani kalian coba? Ilmu lacak jiwa abadi untuk melacak hubungan darah. Tantai Xuan berani bicara, berarti Paman Wang putri darah dagingnya. Paman Wang, maafkan aku. Kau tahan 20 tahun. Mulai hari ini, kau bukan lagi yatim piatu. Kau punya ayah. Kau punya nama. Namamu dan Tai Wang Shu. Ayah, Sungguh mengharukan pengakuan ayah anak ini. Tapi tak peduli dia putrimu atau kekasihmu. Ini membuktikan satu fakta. Kau berselingkuh. Ada kekasih. Tan Sue ingat. Berpura-pura mencintaiku dengan setia. Aku muak melihatnya. Sekarang kami buka topengmu. Manusia bertopeng binatang. Cuma Shuang Lusui yang ku cintai. Tak pernah berubah. Dengar. Dia akui. Berselingkuh dan punya anak. Tapi masih saja bilang hanya mencintaiku. Usir sampah ini. Masa iya? Kalian tak penasaran? Siapa ibu Paman Wang? Han Dek Sui, kau manusia moral busuk berani membeberkan aib memalukan ini. Cepat bawa anak harammu pergi dari gerbang dewa. Atau pimpin Suang Wang Zong menghabisi kalian. Santai dulu. Dengar dulu siapa ibu Wang Shu, baru bertindak. Tantai Xuan berkata, jangan-jangan. Ibu Wang Shu juga orang penting. Bahkan jika ibu si lacur ini bangsawan aliansi dewa. Masih berani tampil setelah selingkuh dengan suami orang. Tata Sue, jangan bertahan sia-sia. Ibu Paman Wang adalah Shuang Lusui.
Dengar tak? Lucu sekali. Tegak-tegak dia berkata, ibu anak ini adalah Ruksue. Aku selain si. Mana mungkin punya anak lain? Kenapa? Tidak tahukah kamu? Beraninya. Kamu benar-benar gila. Aku mengandung selama 10 bulan hanya melahirkan Si. Bagaimana mungkin ada anak lain? Wang Shu dan Si sama usia. Jangan-jangan kamu ingin bilang mereka kembar? Kemungkinan ini tak perlu dibahas. Sekalipun mereka kembar, mereka tetap putriku Ni Yulo. Tak ada hubungan denganmu. Mereka bukan kembar. Usianya sebaya. Bukan kembar pula. Kau bilang mereka anak Ruksue. Bukankah ini kontradiktif? Menurutku, semua omongannya ngawur. Ini sampah masyarakat punya anak haram. Dia sengaja lukai ketua aliansi, kita kehilangan prajurit terkuat. Dengarlah, surat perang terhadap kaum iblis telah dikirim. Jika iblis menyerang, aliansi runtuh. Semua dosa ini tertuju pada dirinya. Tangkap mereka berdua. Santai saja. Dengar dulu. Sudah nyata. Masih mau membela diri, kau merusak pasukan terkuat aliansi dewa. Hukuman wajib dijatuh. Wang Shu anak Shuang Rusui. Tapi, bukan Shuang Rusui yang ini. Betul kan? Mo Sui. Maksudmu Xiong Rongsui ini palsu? Benar. Orang ini, dia cuma seli rahasia Yulo di sekte. Bukan istri satu. Shuang Rusui yang sebenar. Sudah terbunuh 20 tahun lalu. Dia menyamar sebagai istriku. Menetap di sisiku. Kau mahu rampas kedudukan dan tenagaku sebagai pemimpin aliansi abadi. Ini semua. Persis agar aliansi sia-sia. Aliansi melihat keburukan wajah asliku. Mosaking, hari ini kau akan membayar. Kakak senior malah mangkir dari ritual penting ini. Sebagai pemimpin aliansi, dia sibuk. Tapi aku bangga padanya. Senior, saya beruntung punya istri sepertimu, bikin iri. Fata, sambung doa kamu, nanti aku susul. Gunung Cuci. Lindungi keluargaku, sehatkan kami, lindungi bayi dalam kandunganku. Permintaanmu terlalu banyak, gunung ini tak sanggup. Siapa? Kau siapa? Kau berkelit-kelit, apa niatmu? Apa niatmu? Hah? Nunggu. Aku akan menggantikanmu. Menghilang. Ayah. Kenapa? Kau merampas segalanya dari Tan Tai Xuan. Asian setia padamu. Setia padamu. Kau tega berkhianat. Sikap sombongnya bikin mual. Apa haknya dia dilimpahi bakat lalu di atas sana, sementara aku terjebak dalam bayangannya. Tanpa dia, ini seharusnya milikku. Kau begini. Aswan tahu. Takkan melepasmu. Santai saja. Shui King akan menyamar jadi kamu. Tetap tinggal di sisinya. Dan dia akan membesarkan anak kita. Lalu menyerahkan segalanya. Semuanya untuk anakku. Nanti aku injak-injak dia. Dan segala miliknya akan menjadi milikku sepenuhnya. Rupanya ini semua rencanamu. Ku bilang gerbang dewa. Punya jamur dewa terbaik. Bisa difoto. Si bodoh itu malah percaya. Pasti sekarang cari jamur itu kemana-mana. Nanti istrinya telah diganti tanpa sepengetahuannya. Aku takkan biarkanmu menang. Mati kau! Sangat bagus. Ini piling rong rahasia. Telan wajahmu dan suaramu jadi darah Shuangnu. Dan Tai Xuan sekalipun tidak bisa melewati.
Kalian bersekongkol membunuh istriku, tipu daya licik, menggunakan tinta untuk samarkan diri, menyamar dekatku, berharap aku terima anakmu sebagai daging darahku sendiri, lalu merampas hartaku. Tapi, kalian lupa, aku sudah lama tahu semua ini. Keterlaluan anakku dengan Rukshui. Kau selamat. Kami merancang lama untuk membalas dendam istriku yang tewas. Fan Kuai bisa bersabar 20 tahun, sungguh hebat. Kalian penipu licik, tak termaafkan. Jangan percaya omongan soal menyamar. Aku tak tahu sama sekali. Semuanya hanyalah cerita rekaan untuk menutupi asal-usul anak luar nikahnya. Dia perusak keluarga dan fondasi sekte immortal. Jangan biarkan dia lepas. Tan Naik Sui, kau benar-benar bersusah payah nak naikkan anak kandungmu sendiri. Tapi kau lupa satu hal. Semua yang hadir hari ini kenal Konfusianisme. Katamu dia bukan Konfusianis. Mana buktinya? Ilmu pelacak arwah walaupun mampu mengesan keturunan seseorang. Tapi tak bisa kenali siapa dia. Tan Tai Suan ini sengaja gunakan ini untuk celakai orang jahat. Aliansi Immortal, jangan biarkan dia lolos. Tak kusangka. Kalian sudah hitung ini. Betul. Pelacakan saya tak buktikan identitas. Tapi aku sudah siap, Teh. Ini penawar pil penyamaran. Jika kau tidak menyamar, makanlah ini. Beranikah kau? Pil Yin Rongdan, aku pernah dengar. Ini adalah pil rahasia dari aliansi dewa yang bisa mengubah rupa setelah diminum. Bahkan suaranya pun sama persis, sama sekali tidak bisa dibedakan. Jika ini pakai pil Yin Rongdan, berarti semua kata Huan Tan Suan itu benar. Berani minum. Maksudmu mengakui omong kosong. Sulit dipilih. Kau kerja keras hanya untuk menjebak kami. Ini obat penawar Hirongdan. Ini jelas-jelas racun. Kau ingin meracuni istriku hingga mati. Kau benar-benar kejam sekali. Ini obat penawar Hirongdan. Kalian takut karena merasa bersalah. Jangan main sandiwara. Suamiku benar. Kalian iri kami ambil posisi ketua. Jelas mereka sengaja celakakan kita. Siapa bisa pastikan keaslian pil ini? Para sesepuh aliansi hadir. Dan ahli obat immortal. Jika tak percaya, suruh mereka periksa. Beberapa hari sini 20 tahun. Pil ini bersinar dengan aura immortal. Ini benar penawar Yin Rongdan. Tak mungkin salah. Memang asli. Pimpinan aliran Sakan masih tak percaya. Nyonya Ni, pil ini sudah terbukti asli. Untuk buktikan kesucian, minum pil ini. Kami mohon, buktikan kesucian. Sudah berani? Apa maksudmu dengan ini? Jadi, semua kata Tan Tai Suan benar. Tan Shui, dasar orang jahat penuh tipu muslihat. Lukai putriku, bahkan racuni istriku. Kubunuh di tempat kalian para wanita penjahat ini untuk wibawa suci. Suang Wangzong, siap! Tangkap mereka sekarang! Ni Yulong, ngapain sih kamu? Masih perlu tanya? Tentu saja mereka mau bunuh saksi. Para sesepuh, dia berkhianat. Sakiti anakku. Bahkan mau racuni istriku sebagai sesepuh Suan Guangsek, ayah ketua sekte. Mana mungkin aku diam saja? Hari ini, jika ada salah, akan ku minta maaf nanti. Bicaranya begitu muluk. Jelas kalian merasa bersalah. Anak kecil, sembunyi 20 tahun di Suang Wangzong, sampai lukai putriku. Ayahmu dan kau aku habisi. Tangkap semua. Serang! Ngapain kalian bengong? Cepat potong urat tangan dan kakinya. Tumbal perang. Tunggu, dengarkan Tan Tai Suan dulu. Tanpa alasan,
Apa maksudmu? Sebagai sesepuh tertua dari Zhongshuan Guang, membela pengkhianat sekte. Justru sebagai sesepuh, aku lebih bertanggung jawab mengungkap kebenaran Xiong Guang. Aku memang tak paham mengapa sesepuh ni ingin membunuh. Jangan-jangan semua benar. Perbuatan Tan Tan Xuan memalukan. Merusak sekte Zhuanghuang. Suamiku hanya membersihkan anggota tak pantas demi aliansi. Jika fitnahnya terbukti salah, nanti aku sendiri akan membersihkan. Hentikan sekarang. Aku takkan ragu. Dasar. Jangan kira luka putriku membuatku tak bisa melawan. Jangan lupa, kemampuanku jauh di atasmu. Mudah mengalahkanmu, hampa. Ayah, hati-hati. Ni Yulang, Sekte Shuanghuang punya aturannya. Kau keras kepala. Aku berhak membekukmu atas nama Shuanghuang. Coba saja. Kalau begitu. Tanan Sue, dia jago pedang langit. Strategimu gagal. Kau lupa kau yang memintaku ajarkan pedang langit ke Si. Hari ini, jurusmu akan kugunakan. Ku selesaikan kau. Ni Yulang, kau bersalah. Ini jelas mau membunuh saksi. Gadis tak dikenal macam apa berani bicara. Kau sengaja memfitnah kami. Kau berani sakiti putriku. Kalian berdua takkan bisa kabur. Benar-benar tak tahu malu. Tan Sue, kau mantan kepala sekte Shuanghuang. Ben, sekarang sembunyi di belakang gadis kecil. Tak ada yang lebih tak tahu malu darimu di sini. Kalian bunuh ibuku. Lukai ayahku. Sekarang mau bunuh saksi. Pengecut. Aku takkan biarkan kau. Anak haram, jangan sangka jurus pedang penakluk langit bisa lawanku. Aku jauh lebih kuat. Kau tak bisa menang. Tak perlu bicara lagi. Habisi mereka, balas dendam anak kita. Ingat ini kesempatan terakhirku. Kalian yang tak hargai. Mau mati masih lancang. Mati kau. Siap. Fata. Ayah. Ini cuma palsu. Telah. Pedang Jiang Hong asli. Pedang dewa punya bila. Tidak sah. Tidak mungkin. Meski begitu. Dari pedang dewa biasa, kenapa mudah patah? Mau tahu kenapa? Karena ini, siangan. Pedang peninggalan ibuku. Ih, pedang es hantu. Pedang es. Ini pedang legendaris, pedang es jiwa. Sonon, Jinghong dan es jiwa sepasang. Pemilik es jiwa adalah Shuang Luxue. Sekarang, es jiwa dipegang Wang Shu. Tantai Xuan berkata benar. Dia bukan darah naga kaisar. Omong kosong. Pasangan pencuri ini bersekongkol. Curi pedang es abadiku. Bahkan mau jebak aku. Jangan percaya mereka. Sah. Berani pegang ini. Tuh lihat. Betul. Pedang sakti punya roh pedang. Benar beku seperti salju, cukup pegang pedang es. Pedangnya pasti bersinar. Tak pernah dipakai. Dia bukan Shuang Luxue. Berani buktikan? Omong kosong. Pedang es pilih tuan. Mereka pakai pedang palsu. Ingin menjeratku. Tidak berdarah ini mesti pedang es. Pedang es memilih Wang Shu. Tentu saja. Aku korbankan ibuku. Keturunan Shuang Luxue. Dunia es abadi mengakuiku. Orang ini pemalsu yang membunuh ibuku. Pedang es pilih tuan.
Fakta bicara, Wang Shu anak Shuang Lucue. Shuang Luoxuan ini sudah tentu palsu. Jangan percaya mereka. Aku Shuang Rusu asli. Berani ambil pedang es? Berani minum penawar Pilinro? And likitmu bisa tipu dunia. Tapi kau lupa, pedang tak bohong. Mo Fuiking, hari ini ku balas dendam istriku. Balas dendam untuk ibu. Balas dendam. Anak haram. Aku tadi lengah sehingga pedangku terputus. Sangka kau kekuatanmu cukup untuk lawanku. Tantai Suan. Tenaga dalammu hilang. Walaupun ilmu gadis liar ini sangat hebat, kini pun tidak mampu lawan suamiku. Kuantar kalian ke alam baka. Mati. Masih sama, arogan dan memuakan. Nyawamu di ujung tanduk, berani lawan. Aku habisi kau dulu, sampah. Lalu siksamu perlahan, balas dendam untuk putriku. Nih Yulang, meski ucapan Tantai Suan belum tentu benar, perlu sampai membunuh. Para pemimpin, mereka melukai putriku, rampas istriku. Pria sejati tahan diam. Urusan hari ini urusan internal Shuang Wang Zong. Jangan ikut campur. Mati kau! Itulah. Itulah. Kok kau bisa sekuat ini? Ayah tak cuma ajarkan pedang pemenggal langit. Aku masih memikul seluruh ilmu ibuku. Tohon! Dia sudah mati! Apa nih? Apa nih? Aneh, ya. Kenapa pedang es abadi ada pada Wang Shu? Juga kemampuan Shuang Luxue ada pada Wang Shu. Lebih aneh lagi, Shuang Luxue yang sudah kalian bunuh bisa meninggalkan ini. Cie, ini berkat adik junior. Karena dustamu, ada rumput abadi di sekte. Ingin kuhadiahkan pada Luxue. Sampai di kaki gunung Xianmen. Ruodua. Macam mana nih? Ruodua. Atua. Tenang. Aku di sini. Aku pasti lindungi kau. Sudah tak guna, nadiku putus. Tak tertolong. Kenapa ini terjadi? Siapa pelakunya? Menilo. Adik seperguruan. Ini. Binatang licik dan berbahaya macam apa ini? Ku buat dia mati sengsara? Luoxue. Jangan urus aku. Aku sudah tamat. Kugunakan seluruh tenagaku. Menyelamatkan anak kita. Kau mesti besarkan dia. Besar nanti. Ini yang ada. Pilihan utama. Ruodua. Jangan tidur. Luxue. Ruodua. Menara hujan malam, aku. Ku buatmu tewas tragis. Meski anak mewarisi kekuatan Luxue, tapi karena cedera parah di rahim, tetap sangat lemah. Kuletakkan di tempat raman gerbang dewa. Merawatnya dengan seluruh tenaga. Hingga detik aku pulang. Kakak senior akhirnya pulang. Kakak ipar tunggu kau sehari. Pergi urus. Aku sendiri ke Gunung Xianmen mendoakan anak. Nanti dia marah. Aku ketua aliansi Xian beberapa minggu. Nanti akan kubalas. Hari ini aku lelah. Aku istirahat dulu. Jangan-jangan dia curiga. Sepertinya tidak.
Tapi untuk amannya, besok kita periksa saja. Semua tenagaku waktu itu, ku sedot demi Wang Shu. Tak bisa ku jamin, bisa bunuh Ni Yulong. Jadi terpaksa ku tahan saja. Lama ku tahan dalam diam. Semua untuk hari dinanti, agar kalian dapat hukuman setimpal. Agar kalian dihukum setimpal. Sekarang kau lega, kan? Ingin kulihat wajah Tan Xuan saat tahu istrinya mati. Tokoh terhebat. Lebih tepat jadi bahan tertawaan. Hehe, rahasia ini harus dibawa mati. Cepat bakar jasadnya. Menati. Selama 20 tahun aku menahan dendam demi menghukum kalian, pembunuh istriku. Di hadapan seluruh dunia immortal. Agar semua orang tahu betapa kejam dan hina kalian. Ni Yulo, tak tahu hormat budi, sakiti ipar. Kau bahkan ingin mencuri semua milik Tan Tai Xuan. Memalukan sekali. Pantas Tan Tai Xuan menahan diri, biarkan mereka hancur. Dia bohong hanya dendam karena aku dan Yulong bersatu. Dia sengaja menjebak kami. Si pengecut ini buktinya jelas. Kau bunuh ibuku, sakiti ayahku, pedang Bingpo buktikan semuanya. Jangan berani membela diri. Pedang rusak itu kalian menjebak kami. Murid Suang Wang, tangkap mereka. Sesepuh dan si bajingan itu terluka. Cepat tangkap keduanya. Mo Fui King, jangan berontak sia-sia lagi. Tan Tai Shui hati serigala, jiwa anjing, manusia tak berguna. Percayalah padaku, akulah ibu kandung sang sesepuh. Mu Shui King, sekarang si He dan Ni Yulo sudah terluka parah. Konspirasi kalian, hari bertahan. Setia, bajingan. Semua salahmu. Berani ya? Sekarang masih membantah. Mari kita semua lihat wajah aslimu. Entah. Ini benar-benar bukan Shuang Rusue. Perkataan Tan Tai Jin benar. Wanita ini benar-benar menyamar. Mereka membunuh Shuang Rusue asli. Mereka bersekongkol melawan Tan Tan Xuan. Sekarang kalian percaya? Mereka membunuh ibuku, brengsek, dan mengincar posisi ayahku. Tahu, penjahat licik. Sehukuman potong tubuh. Baik. Ni Yulong, masih mau bicara? Bagus, Tan Tan Sui. Jadi kau tahu kebenaran dari dulu. Kau begitu kejam, rela korbankan tenagamu untuk menjebakku. Tenagaku rusak. Untuk selamatkan Ruxue dan Wang Shu. Qi dan darah kacau. Kini ku kembalikan semuanya. Ini balas dendam arwah Rusu, balas dendam. Bukan aku. Ni Yulo yang menyuruhku. Dia pembunuhnya. Dia juga mau sakiti kau. Saya hanya tolong dari sisi saja. Mau bunuh dia. Jangan bunuh aku. Mu Shui King, kamu pelin-pelan. Kamu yang memberi ide. Kau malah balik menyalahkan saya. Saya hanya memberi saran. Kau yang eksekusi. Tan Tan Xuan, pemimpin Tan Tai, tolong beri saya jalan. Semua tanggung jawab. Salah Ni Yulo. Semua ini ulah Ni Yulo. Saya di proyek. Tak mampu lagi. Tolong. Biarkan saya hidup. Beraninya kalian bicara begitu. Kalian dulu sakiti saya saat terjatuh. Pernahkah kalian mau memaafkan? Hingga begini jadinya. Keadaan ini salah kalian sendiri. Kau takkan kubunuh. Kalian kujadikan sampah. Terkunci abadi dalam gelap. Menyesal abadi. Mata lebih sakit daripada mati. Tan Tan Sui, karena pengabdianku selama ini padamu, jangan hancurkan aku. Mengabdi. Kuingat kau memakai wajah Rusue mirip Ni Yulo. Tahukah perasaanku saat kau bertemu diam-diam? Tak cuma membunuhnya, kau hancurkan jasadnya, pakai wajahnya, nodai namanya. Chen Fang pantas. Pantas pada Rusue. Pada arwahnya? Ayah, aku belum lahir ketika mereka melakukan semua ini. Kini aku tak berguna. Ayah, demi 20 tahun ini, beri aku satu kesempatan lagi. Jangan merengek di sini.
Bapakmu dulu tidak menafikan pilihanmu, tetapi kau abaikan budi 20 tahun. Masih berani memohon? Sudahlah, bawa mereka. Hancurkan meridian dan kekuatan penjara seumur hidup. Larang keluar selamanya. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Tantan Suan, bunuh aku kalau berani. Aku takkan berhenti melawan. Ucapan Raja Iblis. Beraninya kau masuk gerbang suci. Meremehkan. Kau pantas bicara denganku. Lama tak jumpa. Tantai Suan. Meng Yuan, lukaku sudah sembuh ya? Puluhan tahun. Tiap hari ku ingat malumu. Kabarnya, dunia dewa langsung tantang dunia iblis. Pas harapanku. Kesempatan membalas kekalahan. Raja Iblis, Tantan Suan kini rakyat jelata. Tak mampu melawanmu. Ni Yulo, gila kau. Berani hianati saudaramu sendiri? Lagi pula kalian pasti akan membunuhku. Kenapa aku tak mencari jalan selamat? Tadinya biarkan saja. Kau malah cari mati sendiri. Kau yang cari mati. Tantan Suan, jangan pura-pura. Kau sekarang tak punya tenaga. Yang mulia, hancurkan dia. Seperti menghancurkan semut. Kau membantu kejahatan. Sibuk dulu. Masih ada orang sepertimu. Katamu memang benar. Pasti Yang Mulia sudah menurunkan semua ilmunya ke anakku. Yang Mulia, kau suka ilmu langka, kan? Terima aku dan kuajarkan jurus pedang Suang Wang Sek. Ku beritahu. Ya, ilmunya sekarang. Aku yang tanggung jawab. Selamatkan kami, Tuan Raja Iblis. Hidup kami akan. Kami hamba setiamu, Tuanku. Keluarga yang benar-benar memalukan. Tunduk pada iblis demi bertahan hidup. Harusnya aku bunuh kalian tadi. Kalian yang tidak membunuhku, sudah kukatakan. Aku takkan menyerah. Sepertinya sekarang tak seorang pun di aliansi mampu menghadapi Tuan. Tantai Suan, sudah tak berdaya, seluruh aliansimu hancur. Jiang Wuyi bukan tandingan. Namun, karena kau lawan terhormatku, bersujudlah. Ku biarkan kau hidup. Dai Juan. Dengar, Tuan Raja Iblis memberimu kesempatan. Cepat berlutut. Merendahkan diri, mungkin Tuan berkenan. Nyawamu diampuni. Pecundang kecil. Pantas aku berlutut. Anjing tua. Tak tahu diri. Uzun, ajar dia sedikit adab. Kau mengatur aku. Tak berani. Tantai Suan, ini kesempatan terakhirmu. Tunduk sujud. Kalau tidak, hari ini, hari hancur aliansi. Jalan suci aliansi. Iblis tak boleh menghina. Aku pun tak berguna. Takkan aku tunduk pada iblis. Kau benar. Jalan suci aliansi akan kuserah pada iblis. Kau lumayan, hamba. Sebut namamu. Aku kalah. Ayah, kau ajarkan aku untuk membela kebenaran. Hadapi iblis, takkan kundur. Tantai Suansi putri. Tantai Wangshu. Dantai Suansi perempuan. Dantai Wangshu. Jadi kau anak Dantai Suan? Berani. Mau mati ganti ayahmu? Iblis perempuan. Serbu gerbang suci, lukai kami. Hari ini kau yang mati. Tak kusangka. Aliansi suci hanya kirim gadis kecil. Berani lawan yang mulia. Baik. Hari ini, musnahkan kau dulu. Lalu klan Xian mau ku lenyapkan.
Iblis lancang. Siapa yang menang? Tidak diketahui. Paman Kaisar, saksikan. Jangan adu cepat dengannya. Levelmu tak cukup lawan yang mulia. Wang Shu punya kemampuan dingin seperti salju dan bimbingan Tan Dek-sun, tapi kemampuanmu tak bisa menilai masa lalu. Dasar anak nakal. Kemampuanmu segini berani lawan Tuan Iblis. Kurang ajar. Ayo lagi. Mati kau. Pergi, brengsek. Jelas cuma bercanda dengan Paman Wang. Tak gunakan kekuatan sejati. Kami suami istri. Tak ada yang bisa lawan Yuntian. Kecuali aku tarik tenaga dalam dari Yesie. Tapi jika aku gunakan ini, jasaku akan terluka parah. Matilah. Tataku! Paman Wang. Kau tak apa. Aku tak apa. Aku masih bisa lawan. Jangan dipaksa, Nat. Tak kau lihat? Tuan Raja Iblis hanya main kekuatanmu. Tuan Raja Iblis bisa membunuhmu dengan sekali sentuh. Raja Iblis, biar aliran energinya hancur, biar dia menderita. Rasanya separuh mati. Ayahku pernah berkata saat mendidikku, kapanpun, jangan menyerah pada iblis. Bukan sekadar soal menang kalah. Ini soal harga diri sekte. Jadi, sekalipun mati, Tanda bintang takkan menyerah. 6. Betul. Wang Shu juara aliansi, tapi masih kalah jauh dari iblis. Kecuali Tan Tai Suan kembali berjaya. Ada celah sekejap setelah serangan manfaatkan. Ya, inilah saatnya. Berhasil. Pedang pemenggal langit. Sayang, kemampuanmu jauh tertinggal dibanding ayahmu. Tapi kau masih punya bakat. Jika mau menikmatinya sendiri, kubiarkan kau hidup. Iblis hina berani minta berbagi dengan aliansi dewa. Aku. Menyerah. Mustahil. Yang mulia, gadis ini tidak tahu diri. Lebih baik habisi dia saja. Tidak, akan kusiksa perlahan. Sampai minta ampun. Aku takkan minta ampun. Kekuatan Raja Iblis lebih dahsyat. hanya Tan Tai Sui yang bisa lawan dia. Pernikahannya akan jadi titik lemahnya. Ini taruhan nyawa. Minta ampun padaku. Dasar gadis, ini kesempatan terakhir dari Tuan Raja Iblis. Jangan kurang ajar. Pengkhianat aliansi dewa berani hadapiku. Usai kubunuh Raja Iblis ini, kubunuh kalian demi aliansi dewa. Raja Iblis, gadis ini tidak tahu diri, sebaiknya Yang Mulia tak perlu toleransi lagi. Kalau memang mau mati, kukabulkan keinginanmu. Ya, aku kenal. Menatap ke arah yang nyaman. Mustahil aku duduk diam sambil melihat anakku celaka. Benar. Tak ada yang boleh sakiti anakku. Bukan. Dari mana kau dapat kekuatan? Mungkinkah kau tarik kekuatanmu? Kau sendiri yang cari mati. Sudah tidak sakit. Kekuatannya dia tarik kembali.
Si tua ini rela mati untuk kekuatannya. Tidak tahu. Ya, ayah. Kau baik-baik saja. Aku masih bisa bertahan. Mengapa ayah? Ibumu tewas demi melahirkanmu. Mana mungkin aku biarkan kau dibunuh. Aku dewa pedang terkuat sektaku. Tugasku melindungi sekte. Tan Tai Xuan nekat pulihkan kekuatan beracun. Lawan iblis, junjung aliansi suci. Sambut pemimpin kembali. Sambut apa-apaan. Dibawa ke istana. Itu menghabiskan nyawanya. Dia hampir tumbang. Tuan iblis tenang saja. Hanya sampah iblis. Lenyap dalam sekejap. Pergilah istirahat sebentar. Panggil ayah. Waspadalah. Ayah tunjukkan. Teknik pedang pemotong langit sejati. Pedang datang. Ini jurus pemotong langit sejati. Pedang terhebat di dunia. Tebasan ini guncang langit bumi. Tampaknya. Selamat juga. Allah. Bicara muluk-muluk, kau takkan buat bertahan lama. Tunduklah padaku sekarang. Hanya aku bisa selamatkanmu. Iblis rendahan. Berani sentuh bangsawan suci. Masih sok jago. Kau dah tak stabil berdiri. Cepat menyerah hari ini juga. Raja Iblis akan membunuhmu. Kulit mayatmu akan kugantung di pintu gerbang Suang Wangzong. Dasar tak tahu diri. Raja Iblis. Pantas kau dimutilasi. Kau bunuh istriku. Hianati sekte suci demi iblis. Hari ini aku akan menghukum kalian. Menghukum kita. Lihatlah apakah kau bisa bertahan dengan nyawa setengah. Kini Tuan Pemimpin Iblis berkuasa, satu serangan lagi kau tumbang. Inilah akibat melawan kami. Pantas jadi pilihanku. Baik. Kalau kau memang mau mati, aku turuti saja. Kataku. Anakku. Mengapa kau lakukan ini untukku? Ayah. Berkat ayah, kau membesarkanku. Takkan ku biarkan ayah pergi. Sungguh mengharukan. Benar-benar memuaskan. Junjungan iblis. Bunuh dia. Dewa iblis tak terkalahkan di dua alam. Bunuh dia sekarang. Han Tai Xuan, tadinya tak mau membunuhmu. Tak kusangka kau masih ngotot. Karena dulu kau mengalahkanku. Ku beri kesempatan pesan terakhir. Maaf, kau gagal melindungi. Ayah lindungi Paman Wang. 20 tahun lebih, aku bahagia. Ibu pasti akan bahagia. Ya, Shuang Lusue, lihat kalian sampah ini akan menyusulnya. Peluang besar, nanti kalian bertiga reunifikasi. Malah berterima kasih saja. Walau mati. Aku seret kau ikut mati. Ibu, tolonglah aku. Aku bilang, Kalau kamu ingin mati, aku yang pertama habisi kamu. Kau mau bunuh anakku. Mau bunuh putriku. Ternyata kalian masih berani melawan? Tan Tai Xuan habiskan seluruh tenaga. Aku tak akan selamat. Tua rendah, tapi masih melawan? Kau harus tewas hari ini. Biar mati. Jangan sakiti aku. Ini. lapor.
Mengge. Menang, menang. Kita kalahkan Tan Tan Sue. Raja Iblis tumbang. Kenapa ini terjadi? Tuan Kimura kalah dari orang sekarat. Tangkap ketiga pengkhianat itu. Siap. Ayah, Jangan sedih. Ayah akan bertemu ibumu. Wah. Ayah juga senang. Kalahkan aslinya. Masih awal. Raja Iblis itu masih hidup. Sekarang, kita semua tamat. Tuan Mosen sungguh tak terkalahkan. Lepaskan aku, atau Tuan Raja Iblis akan habisi kalian. Dan Taisuan, tak kusangka 20 tahun bertapa. Malah kalah oleh sekaratmu. Yang Mulia, musuh ini tinggal napas terakhir. Tak ada ancaman lagi. Rekan-rekan, kita semua di jalan sesat tapi lurus. Hadapi serbuan iblis. Masihkah kita menunggu ajal? Apa kalian pikir dengan bersikap pengecut, mereka akan mengampuni kita? Serangan terkuat Tan Suan pun gagal melukai Yang Mulia. Menurutmu, maukah mereka mati percuma? Menyerahlah pada Tuan Raja Iblis kalau kamu bijak. Tuan mungkin mengampuni kalian jika murah hati. Dan Taisuan akan tewas. Kuhancurkan aliansi abadi kalian. Dan Taisuan sudah tumbang. Dengan kalian begini, apa yang bisa dicapai? Sampah. Tuan Raja Iblis. Setelah Tuan taklukkan aliansi immortal, biarkan hamba urus. Hamba akan bekerja keras untuk Tuan. Saya juga. Hamba juga siap mengabdi pada Tuan. Kau tahu keadaan. Tunggu Tuan, ratakan aliansi abadi. Di sini. Merindukanmu. Fredo. Tuan Kimura. Ini. Apa yang terjadi? Ayahku baru saja bilang, dia hancurkan jimat pelindungmu. Katanya kau punya jantung abadi. Berikan saja ke ayahku. Tuan Taisuan, kau sudah. Raja Iblis tewas. Jika kaum iblis ingin hidup, pergilah dari gerbang suci, jangan kembali. Aduh, aku salah. Ampunilah aku. Aku janji tak ulangi, maafkan aku. Kasihani aku semua ini. Ini ulah mereka, lepaskan aku. Kalian bunuh ibuku. Dosa tak terampuni. Kau beralih ke iblis. Ini dosa utama Simen. Turunlah ke neraka. Tebus dosa ibuku di sana. Ayah. 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 Asyuk. Sudahlah. Sudah berakhir. Sambut Mauju. Selamat datang, Tuan Pemimpin. Kembali.